Mbak Nia dari BPS. Mas Arif kesini Mas Arif. Nah, ini Mas Arif. Ayo Mas Arif. Kepada petugas BPS statistik Mas Arif yang sudah Mas Arif termasuk posisi nanti. Nanti sini Sugeng Prabowo Mas Arif ini dulu BPD di Tulungagung masuk senior kami. Kemudian petugas-petugas yang dari Tulungagung semua ngadepnya ke sana, hadap sini. Ayo ke depan, 1, 2, 3, 4, 5 ayo. Ke Pak RT-nya nanti sama nih nggak bertanya, lepas masker. Ayo, nggak tahu Pak RT-nya nggak tahu, ayo petugasnya sini. Nah, foto, mas, foto mas. Nanti langsung di grup RT RW ini. Ayo, foto sekalian. Loh, enggak juga mau difoto. Mbak Nela. Ya, mungkin ayo foto. Semangatnya dulu. Hati-hati. Semangatnya bu. Di atas masuk. Ayo monggo, depan bu. Kepada Ibu Nia, Mas Arif selaku pengawas di Badan Statistik, wabil khusus Pak RT semuanya, Pak RW mumpung hadir, memang kita sengajakan sosialisasi ini dalam rangka sinergitas. Artinya sekali lagi bahwa Tulungagung ini benar-benar transparan. Artinya apapun yang nanti kegiatan akan diketahui Pak RT Pak RW. Jangan takut, petugas-petugas nanti dengan sebagai petugas lek takon tombol dhewe tetap standarisasi pertanyaan. Kemudian kalau bisa direkam dari Pak RT-nya. Jangan sampai nanti datanya ini tidak sesuai apa yang ada di lapangan. Karena ini benar-benar akan menjadikan sebuah dasar kami membangun. Artinya nanti benar enggak apa yang dilakukan, benar enggak apa yang disampaikan. Kemudian data-data ini, akurasi ini akan desa akan minta loh. Nanti sebelum itu terakhir Pak RT-nya, Pak RW-nya harus parah. Itu kalau disalahin mungkin enggak. Tapi wabil khusus Tulungagung, saya masalah dia diparah. Karena apa? Benar-benar ini yang menyampaikan Pak RT-nya harus ada parah, bukan tanda tangan malah oleh di parat. Artinya benar-benar ini disampaikan. Kemudian wabil khusus Pak RT ini tugasnya berat, sampaikan apa adanya terkait warga panjenengan. Ini saran kami. Jadi kami desa ini dapat datanya tidak sesuai dengan pendapat, tapi sesuai dengan hasil pendataan. Kalau tidak salah seperti itu kayaknya BPS ya. Kalau tidak salah loh. Kemudian terkait kegiatan ekonomi, kemudian sumber pendapatan juga disampaikan. Terkait utang juga disampaikan di situ. Tapi masuk takoni utang nyambi takon tidak seperti itu. Salah satu wabil khusus di Tulungagung ini tak sampaikan kepada panjenengan semuanya. Ini mau ada eksekusi di Tulungagung. Namanya tidak kami sampaikan ke panjenengan. Artinya bahwa kami kepala desa ini sebelum ada eksekusi yang akan dilakukan, tanggalnya kami tidak tahu, tetap ada pendekatan
penyiaran sampai berapapun. Tapi yang kali ini kok sampai eksekusi itu sudah bukan wewenang desa itu Mas Ari. Artinya lagi utang bank itu sendiri juga ada SKU, surat keterangan usaha dari RT, RW, kemudian desa. Ya bro. Tapi ada yang nggak minta langsung, ada sakit baiknya antara pihak bank dengan perorangan. Tapi saat eksekusi, saat akan menjadi mau disita atau istilahnya ya ngerengek-ngerengek ke desa, tidak apa-apa ya seperti itu. Memang tugas kami adalah melindungi warganya. Tapi terkait data statistik ini perekonomiannya harus benar-benar. Ayo, sekarang salah satunya di sini ini Cak Saret ini. Sama tambah sugih atau tambah ragu ya jajal? Pak Saret ini loh. Hah? Nah, artinya mulai dari manten mulai bujang sampai saiki tambah soro atau tambah penak? Oh, nah ini ada ini Mas Ari. Dari pernyataan sudah ada yang tambah soro, ada yang tambah penak. Kemudian terkait kegiatan masyarakat, saya kepingin kepada panjenengan semuanya iso enggak membantu tentang saudara sampean, tonggo sampean, konco sampean yang terkait utang bank DIR. Ojo itu orang ngerti. Nah, kemudian dihimbau kepada masyarakatnya tonggo sampean, lek utang bank DIR wis mulai hari ini disaur apa anane dulu. Nanti ada keterangan dari desa. Orang malah geger deh. Ini masuk data statistik tidak? Utang itu sebenarnya masuk, tapi sama yang ditakoni mesti malu. Sehingga masyarakat ini yang bener-bener itu. Nah nanti sama kan ditanya, lapo petugas tongone dhewe kepengin kepo paling. Nah ini yang susah. Nggih, susah nggih, Pak RW. Susah betul. Engko lek wis misale Pak RW ngomong keuangan sing diomongno enggak terima. Lapo dataku masuk di statistik wong aku duwe sepeda, iki sepeda kredit. Lucunya seperti itu. Lek jalane nek dhewe itu ya enggak duwe utang. Biasanya ini ada RW, ada blok RW ini seperti itu. Pak saya ini tidak punya apa-apa, omah utang, bondo, apa itu modal usaha, utang. Itu masuk data statistik termasuk golongan apa? Dan maksudnya jumlah dari harta itu kan ada hasil aset. Nanti awas sampai kuning ngono. Mas Ari kan? Nah ini benar-benar ini tenanan ini. Artinya kalau sampean aset ya aset, utang ya utang. Sehingga itu sampean kebebong utang ini gara-gara bank apa gara-gara sampean punya utang? Tidak bisa jawab. Oke. Saat sampean kesandung, tak kayak ini tak kasih ilmu ini. Ini sekarang ilmu ini. Saat sampean kesandung, iku sing sampean salahno waktu sing berdumur apa mripat sampean apa sing kesampean apa sampean apa kanca sampean? Kebanyakan. Sebagai manusia sing sampean salahno jelas waktune. Setelah waktune pemerintah desa ini pemberi desa gak dibangun, malah aku ke sandung. Ngono apa ngono? Nah, itu bukti kecerdasan masyarakat saat berpikir itu tidak bertanggung jawab. Bukan individu, tapi saat berpikirnya aja dulu. Artinya lagi kepada statistik ini benar-benar desa ini membutuhkan data itu. Salah satunya begini, dengan adanya kegiatan statistik ini, wabil khusus nanti prioritas saya minta 3. Satu adalah lingkungan Kutuk Gendero, wabil khusus kakak. Kemudian coba talun, Mas Ari kan?
Kemudian timbul desa, nanti sehingga muncul grafik desa yang akan datang. Wes itu aja, sih penting aku apa nih? Game Pak Bu, Pak RT semuanya. Nek takoni misalnya salah satu Pak RT, bojone piro? Jawabnya piye? Nah, habis itu beliau kali itu. Akhirul kalam dari Taufik Hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih sambutan yang telah diberikan oleh Bapak Saudari. Selanjutnya sambutan sekaligus sosialisasi registrasi sosial ekonomi 2022 oleh BPS Kota Batu yang akan disampaikan oleh Ibu Nia. Pada beliau waktu dan tempat kami persilakan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pak Kades, saya izin berdiri boleh ya? Oh gitu. Sekian Bapak sekali-kali. Yang terhormat Bapak Kepala Desa Purworejo, terima kasih Pak sudah diberikan waktu. Kemudian yang kami hormati rekan-rekan mitra dari BPS Kota Batu, jajaran aparat desa, dan khususnya saya senang sekali hari ini Pak RT, Pak RW, Pak yang diundang berkenan untuk datang di acara hari ini. Yang pertama saya mau menyampaikan permohonan maaf dari Kepala BPS Kota Batu. Sedianya beliau ingin ikut hadir Bapak, tapi kok ya jadwal sosialisasi ini bareng ya Pak ya. Di hari ini ada 12 desa yang bersamaan untuk mengadakan sosialisasi. Jadi Bapak Kepala BPS hari ini di Pandan, yang lain jadi ini bagi-bagi tugas. Saya juga mohon maaf saya salah jadwal tadi. Saya pikir di awal jam 3 Bapak, ternyata dimajukan. Mohon maaf karena saya terlambat. Senang sekali Pak, tadi Pak Kades menyampaikan betapa pentingnya data. Benar sekali Pak Kades, dan saya senang sekali Pak RT, Pak RW datang ke sini karena memang Bapak nanti kegiatan pendataan awal registrasi sosial ekonomi dari BPS ini akan tandemnya teman-teman petugas nanti adalah Pak RT. Jadi data awal verifikasi keluarga nanti itu dikumpulkan dari Pak RT. Dan benar, bukan sekedar paraf Pak, nanti ada tanda tangan di depan. Iya betul sekali Bapak. Jadi saya heran Pak Kades ini jangan-jangan kemarin ikut pelatihan ya, kok tahu banget apa aja yang mau dikumpulkan itu. Saya heran, kayaknya nggak perlu sosialisasi. Saya Pak Kades sudah tahu banget tentang data. Iya Bapak Ibu. Bapak Ibu, kenapa registrasi sosial ekonomi 2022 ini harus dilakukan? Yang pertama ini Bapak Ibu, urgensinya ya. Kelihatan nggak ya, terlalu kecil. Jadi saya cerita aja. Jadi selama ini Bapak Ibu, data yang digunakan pemerintah untuk intervensi kebijakan, untuk bantuan atau untuk segala macam kebijakan itu masih sendiri-sendiri. Jadi misalkan Kementerian PDTT Desa dan Kementerian Desa itu mau mengadakan program, mereka pakai data sendiri. Kemendagri yang di bawah Pemkot, yang membawai pemerintah daerah itu dibantuin Mas Brian. Waktu Rejo jenenge Brian, keren. Jadi berawal dari seperti itu ya, masing-masing punya data sendiri, kemudian penggunaannya itu sendiri-sendiri. Pemerintah kemudian melihat urgensi, kenapa kok sendiri-sendiri, nggak ada basis data yang terpadu. Jadi data apapun tuh ambil dari situ gitu. Karena
kemarin PPDT itu ya tahun 2015 kalau nggak salah, itu yang ada datanya cuma 40% penduduk dengan kondisi sosial ekonomi terbawah. Jadi yang di bawahnya tengah-tengah lah, menengah ke bawah. Nah, sementara data yang mencakup seluruh penduduk kondisi sosial ekonomi yang kaya, yang miskin, yang sangat miskin itu kita belum ada datanya. Padahal bercermin dari kemarin kayak kondisi pandemi Bapak Ibu, kondisi pandemi itu yang terdampak kan bukan hanya masyarakat kelas bawah, bahkan banyak masyarakat kelas atas itu yang terdampak, pengusaha-pengusaha terdampak, kemudian apalagi yang miskin ya juga lebih terdampak. Nah, oleh karena itu pemerintah mencanangkan sebuah program transformasi data untuk perlindungan sosial. Nah, transformasi data itu yang dibutuhkan awal apa? Datanya harus ada Bapak Ibu. Dan dilihat selama ini belum ada data yang cukup kuat yang by name by address. By name by address itu apa? Ya nama orangnya, alamatnya mana per orang itu yang bisa mewakili semua, seluruh penduduk tanpa terkecuali. Pengen tahu yang pengusaha mana, pengen tahu yang petani mana, pengen tahu yang masih sekolah mana, itu belum ada datanya. Jadi Bapak Ibu dari beberapa kementerian termasuk Bappenas itu sekarang sedang mencanangkan sebuah pendataan menyeluruh yang mencakup keadaan sosial ekonomi penduduk. Jadi nanti akan diharapkan dari data itu nanti akan bisa diambil untuk semua jenis intervensi, entah itu mau ngasih insentif terhadap para pengusaha, insentif terhadap golongan tidak mampu, ataupun untuk anak sekolah dan lain-lain, itu nanti harapannya bisa ambil dari data itu. Nah, ini landasan hukumnya ya untuk kegiatan pendataan awal nanti. Jadi kami sudah ada dasar hukumnya. Yang terbaru adalah Instruksi Presiden Nomor 4 Tahun 2022 tentang penghapusan kemiskinan ekstrim. Jadi salah satu tujuannya untuk penghapusan kemiskinan ekstrim. Walaupun nanti implementasinya datanya akan digunakan untuk banyak sekali kegiatan. Next. Ini kegiatan pendataan registrasi sosial ekonomi ini Bapak Ibu digunakan sudah dimulai uji cobanya oleh Bappenas di 96 desa atau kelurahan dan merupakan upaya nanti untuk satu data program perlindungan masyarakat dan perlindungan sosial dan pemberdayaan masyarakat. Jadi dulu di 96 desa mungkin bisa dihandle sama Bappenas ya. Sekarang ini mencakup semua wilayah di Negara Kesatuan Republik Indonesia. Jadi diharapkan nanti tanpa terkecuali penduduk termasuk yang di Desa Tulungrejo ini harus terdata semuanya. Nah, ya, kenapa yang dipercaya BPS? Karena BPS ini sudah punya pengalaman Bapak Ibu, sensus penduduk, sensus ekonomi, sensus pertanian, dan kita punya rekan-rekan di desa mitra BPS yang siap membantu kita. Jadi kami dipercaya untuk melakukan pendataan awal ini. Next. Nah, ini sebenarnya pendataan awal ini sebagian dari program besar Pak, pelaksanaan registrasi sosial ekonomi di tahun 2022 ini pendataan 100% penduduk. Nah, hasil pendataan ini kalau pendataan sekarang aja bulan depan, tahun depan pasti kan berubah ya Bapak Ibu datanya. Makanya kita sekarang cuma melakukan pendataan awal. Untuk berikutnya di tahun depan data yang dikumpulkan oleh rekan-rekan di desa ini nanti akan di FKP-kan, forum konsultasi publik. Jadi dikembalikan ke desa, disampaikan ke desa dan nanti update-nya akan diatur oleh pemerintah daerah. Bagaimana cara mengupdate data ini? Nah, urgensinya apa? Nanti kalau saat pendataan data dasarnya aja berantakan, gimana nanti update-nya? Jadi kami harapkan yang dilakukan oleh rekan-rekan nanti mulai tanggal 15 Oktober ya sampai 14 November itu menghasilkan data yang benar-benar akurat. Oleh karena itu mengapa hari ini Bapak Ibu sekalian diminta untuk datang untuk membantu menyukseskan program ini. Next. Nah, ini timeline-nya ya. Jadi Bapak Ibu yang mungkin perlu sangat saya tekankan adalah nanti mulai besok ya, tanggal 15 Oktober sampai 14 November selama 1 bulan petugas kami itu akan datang ke Pak RT yang pertama, kemudian door to
dari rumah ke rumah, harus dari rumah ke rumah ya, bukan dari rumahnya sendiri. Jadi mohon nanti dibantu untuk kontrol rekan-rekan mitra kita untuk mematuhi SOP kami, standar operasional prosedur, untuk benar-benar datang dari rumah ke rumah. Agar apa? Agar memang benar datanya akurat. Bapak Ibu, walaupun Pak RT ini sudah tahu benar ya keluarga di sekitar, di wilayah tempat tugasnya, tapi belum tentu itu bisa menunjukkan kondisi sebenarnya. Makanya SOP kami, petugas kami setelah dari Pak RT harus datang dari rumah ke rumah yang ada di wilayah Tulungrejo ini tanpa terkecuali. Seluruh rumah yang ada penghuninya, rumah kosong nggak usah ya. Nanti ngobrol sama siapa kalau rumah kosong. Next. Nah ini yang saya sampaikan tadi. Nah, petugas yang tadi sudah di depan di foto itu ya, petugas itu sudah kami latih Bapak Ibu 2 hari. Konsep definisinya itu sudah dijelaskan agar sama, agar nanti datanya bisa berkualitas. Jadi petugasnya akan datang dari rumah ke rumah menggunakan kuesioner kertas. Tapi kemudian ada tagging lokasi pakai HP-nya masing-masing. Jadi rumahnya yang dikunjungi nanti akan di-tag pakai aplikasi. Kemudian ini ada tambahan foto kalau untuk keluarga yang miskin dan sangat miskin. Begitu. Pendataan awal Reksosek ini menggunakan pendekatan keluarga ya Bapak Ibu. Jadi nanti sesuai dengan yang tercatat di KK, yang ada di KK, namun juga ditambah dengan yang memenuhi konsep penduduk. Walaupun belum tercatat di KK, tapi sudah tinggal di Tulungrejo, itu apalagi sudah lebih dari 1 tahun, itu kami data juga. Walaupun belum setahun, masih 2 bulan atau 3 bulan, tapi berencana menetap, itu juga sasaran pendataan kami. Karena untuk BPS, sasaran pendataan itu adalah de facto. De facto itu apa Bapak Ibu? Yang benar-benar tinggal di situ. Gak peduli dia misalkan KK, KTP-nya di luar, tapi kalau sehari-hari dia memang benar tinggal di situ, maka itu juga sasaran pendataan kami. Nanti yang dikumpulkan apa informasinya Bapak Ibu? Kependudukan, nanti datanya di KK, NIK dan sebagainya, kemudian ketenaga kerjaan, pekerjaannya apa. Jadi nyuwun sewu Bapak Ibu, nanti kalau petugas kami tanyanya terlalu detail gitu jangan dimarahi ya, karena memang di kuesionernya seperti itu. Pekerjaan itu kami nggak perbolehkan nulis yang cuma karyawan swasta, wira swasta, harus jelas pekerjaannya apa. Petani pun nggak cuma petani Bapak Ibu. Petani apakah petani sayur, apakah petani padi atau palawija. Nah, apakah di lahan milik sendiri atau lahan orang lain. Jadi harus sedetil itu demi datanya nanti yang akurat ya dan berkualitas. Kemudian kondisi perumahan. Nanti nyuwun sewu ditanyakan banyak, sampai klosetnya itu jenis apa itu juga ditanyakan. Klosetnya leher angsa atau malah tidak punya kloset itu nanti juga ditanyakan. Listriknya berapa watt itu juga ditanyakan. Jadi nanti kepo banget pokoknya petugas kami ini ya. Mohon bersabar nanti jawab pertanyaannya. Kemudian kesehatan dan disabilitas. Ini tujuannya apa Bapak Ibu? Kesehatan dan disabilitas ini untuk mengetahui kalau misalkan di rumah itu ada yang sakit kronis mungkin, ada yang mungkin difabel ya, ada yang membutuhkan alat bantu dan sebagainya, itu juga ditanyakan. Kemudian perlindungan sosial, nanti akan ditanyakan Bapak Ibu itu sudah pernah mendapatkan bantuan apa saja, BPNT misalkan, BLT, atau bantuan PKH dan lain-lain. Jadi nanti ditanyakan juga tentang program perlindungan sosial. Pendidikan juga, pendidikan terakhir apa atau yang sekarang sedang sekolah apa itu juga ditanyakan. Kemudian pemberdayaan ekonomi, kepo lagi nih nanti petugas kami. Kalau misalkan punya usaha, omsetnya kira-kira 1 bulan berapa? Dikasih rentang aja antara berapa sampai berapa, seperti itu. Sekali lagi Bapak Ibu, karena kenapa sih harus sedetail itu? Karena nanti diharapkan data ini satu untuk semua. Satu data ini kalau misalkan nanti pemerintah ingin mengasih bantuan untuk pengusaha misalkan, bisa ambil dari data ini. Jadi Bapak Ibu nanti kalau ada yang punya usaha, jangan disembunyikan ya. Pura-pura nggak punya usaha biar
nanti dapat bantuan. Enggak Bapak Ibu, harus sebenarnya karena nanti program intervensi pemerintah itu bukan hanya perlindungan sosial, termasuk salah satunya untuk UMKM, untuk yang punya usaha, omsetnya antara berapa sampai berapa. Jadi ini sangat penting untuk dijawab dengan sebenarnya. Next. Nah, selain datang ke rumah-rumah, bukan hanya mendata yang keluarga biasa ya, tapi mendata mungkin nanti di wilayah Tulungrejo ada pesantren apa betul Pak? Ada ya, pesantren yang di asrama itu, kemudian mungkin ada panti, jadi yang bukan keluarga biasa, orang-orang yang tinggal di asrama nanti kami juga data, tapi pakai kuesioner yang berbeda dibandingkan data yang untuk keluarga. Lapas nggak ada ya di sini? Tidak ada. Nggak ada ya. Tunawisma Bapak Ibu ini penting karena pendataan ini mencatat seluruh penduduk. Jadi walaupun yang nggak punya rumah nanti juga ikut didata. Tapi pendataannya itu nanti terpusat di tanggal 29 Oktober di malam hari sampai pagi. Itu untuk mendata orang-orang yang nggak punya rumah. Wonten apa mboten Pak? Yang mboten. Oh wonten. Tinggalnya di mana Bapak? Dia tidurnya di mana Bapak? Tidurnya di Oke. Jadi yang untuk seperti itu meskipun tunawisma kita juga data. Jadi mohon diinformasikan ke petugas kami jika memang nanti ada tunawisma yang di wilayah desa Tulungrejo. Orang-orang yang nggak punya rumah pun kami data. Next. Nah, salah satu tujuan kami Bapak Ibu sosialisasi ini adalah meminimalisir non-respon. Non-respon itu apa? Penolakan. Kadang ada Bapak Ibu di kegiatan kami yang lain, orang itu didata nggak mau. Nolak, buat apa didata? Jadi kami mohon bantuan Bapak Ibu yang di sini untuk membantu mensosialisasikan. Sekarang biasanya di RT ada grup-grup WA ya. Mohon disosialisasikan nanti bahwa di tanggal 15 Oktober sampai 14 November nanti ada petugas yang datang ke rumah-rumah untuk mendata sehingga nggak ada yang menolak untuk didata. Karena apa Bapak Ibu, kalau menolak untuk didata itu sebenarnya rugi loh yang menolak itu, karena dia nggak bisa masuk database yang nanti akan jadi bahan pemerintah untuk mengambil kebijakan. Kalau ada intervensi atau program-program pemerintah nggak mungkin dapat karena nggak didata. Atau mungkin kalau di wilayah lain itu ada daerah elit atau daerah yang sulit dimasuki. Di Tulungrejo ada nggak Mbak Devi? Insya Allah nggak ada ya, orangnya welcome semua insya Allah. Nah ini juga masalah klasik adalah responden yang tidak jujur. Tadi seperti disampaikan Pak Kades, ada kemungkinan jawab pertanyaan itu tidak sesuai kenyataan. Jadi ini kami harapkan tidak ada ya, sehingga data yang dikumpulkan oleh petugas kami itu lebih akurat. Next. Ya. Inti dari kegiatan sosialisasi ini apa Bapak Ibu? Sebenarnya kami berharap Reksosek ini dapat dukungan semua pihak. Yang paling penting adalah Bapak Ibu yang sebagai responden, karena tujuannya sekali lagi adalah pastikan semua penduduk terdata. Jangan sampai terlewat, itu yang paling penting. Tidak ada penolakan dari penduduk, kemudian tokoh masyarakat juga mendukung, ikut mensosialisasikan. Kemudian tadi identifikasi penduduk yang mungkin di asrama atau kemudian tadi yang tunawisma juga harus tercakup. Dan ikut memastikan petugas bekerja sesuai SOP. SOP kami apa Bapak Ibu? Datang dari rumah ke rumah itu tadi. Jadi Pak RT, Pak RW jangan mau nanti kalau petugasnya cuma nongkrong aja di rumah jenengan, data semua pakai K itu, pakai dokumen yang panjang ya. Kalau verifikasi memang Pak RT ada tidak, terus tingkat kesejahteraannya seperti apa, apakah dia tergolong sangat miskin atau tidak miskin, itu datanya memang diawali dari Pak RT. Tapi untuk data yang lebih lengkap, kondisi rumah, yang tinggal berapa, itu nanti petugas harus door to door. Jadi kami mohon bantuan untuk ikut kontrol kualitas data dengan memastikan petugas kami benar-benar datang dari rumah ke rumah.
Walaupun itu respondennya tetangga sendiri ya, tetap harus didatangi dari rumah ke rumah. Kira-kira itu yang bisa saya sampaikan. Monggo selanjutnya bisa diskusi ya Mas kalau ada pertanyaan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.